Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sejatinya apa yang hari ini kita nikmati, apa yang hari ini kita rasakan, semuanya merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengingatkan hal ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kalau kita ingin dikatakan sebagai hamba yang bertakwa, salah satu di antara makna takwa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan takwa di antara maknanya adalah wa an yushkar wa la yukfar. Allah itu disyukuri, bukan dikufuri. Artinya kita punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan untuk mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat-nikmatnya ketika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat pemahaman ilmu syar'i atau pemahaman agama. Begitu banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang dia belajar ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini contoh Allah memberikan keutamaan orang yang berilmu. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan atau fadilah orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut orang yang faqih di dalam ilmu agama. Para malaikat bahkan menundukkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dia menuntut ilmu. Rasul mengatakan, wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Para malaikat mereka menundukkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang berilmu. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan, menjelaskan bagaimana Allah mengangkat derajat, bagaimana Allah memberikan fadilah, keutamaan, kebaikan untuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu.
Akan tetapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang dia berilmu itu akan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW tadi di dalam hadis-hadis beliau? Ternyata tidak semua orang yang berilmu itu bisa mendapatkan keutamaan dari apa yang dijelaskan oleh Nabi. Bahkan Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagi dirimu, bisa menjadi pembela untuk dirimu pada hari kiamat nanti, aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi bumerang atas dirimu. Al-Qur'an itu kan bagian dari ilmu, bahkan sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari syariat itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan Al-Qur'an nanti pada hari kiamat bisa menjadi pembela untuk dirinya, dan Al-Quran nanti bisa juga menjadi bumerang untuk dirinya, menuntut dirinya, memberikan madharat untuk dirinya. Nah, siapa yang nanti akan mendapatkan madharat? Orang-orang yang dia diberikan Al-Quran tapi justru Al-Quran itu memberikan madharat. Salah satunya adalah orang-orang yang dia diberikan Al-Quran, orang-orang yang dia faham syariat, tapi ternyata Al-Quran tadi tidak bermanfaat untuk dirinya. Dia faham tentang kewajiban, kemudian dia tidak mengamalkan kewajiban tersebut. Dia faham Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu yang haram, kemudian dia justru malah mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ya. Intinya ternyata Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ilmu itu ada yang dia bermanfaat, kemudian orang-orang yang dia memiliki ilmu yang bermanfaat, Allah berikan keutamaan yang banyak. Dan ada ilmu yang dia tidak bermanfaat. Bukti bahwa ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat adalah Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah, beliau meminta kepada Allah, bahkan doa ini diminta oleh Nabi SAW setiap kali beliau selesai mengerjakan sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, karena Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya beliau diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta perlindungan agar beliau itu dijaga dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi, ada ilmu yang dia bermanfaat, di mana orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat ini Allah akan berikan keutamaan untuk dirinya, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Dan ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, di mana orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat ini diberikan ancaman oleh Nabi SAW bahwa dia nanti pada hari kiamat akan diadili, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan ilmu yang dia miliki. Nah, pertanyaannya adalah, apa tanda-tanda atau apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu? Nah, tentunya pembahasan ini sangat penting untuk kita semua, supaya kita nanti bisa mengintrospeksi diri. Apakah selama ini setelah kita belajar, ikut taklim, kajian kemana-mana, setiap hari mendengarkan kajian, ilmu yang kita dapatkan ini termasuk ilmu yang bermanfaat ataukah ilmu yang tidak bermanfaat? Nah, di sini Syekh Bakar bin Abdillah Abi Zaid, beliau di dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan untuk para penuntut ilmu, perhiasan untuk para santri, perhiasan untuk orang-orang yang dia belajar syariat, ya. Beliau menjelaskan di antara alamat min alamatil ilmin nafi, di antara ilmu-ilmu, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, beliau menjelaskan di sini ada 6 poin. Poin yang pertama, Pak Ustadz, poin yang pertama beliau menjelaskan di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah al-amalu bihi. Ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah,
Ada sebagian orang yang ketika dia belajar ilmu syar'i, dia belajarnya tujuannya hanya sekedar ingin menambah wawasan, tujuannya hanya sekedar ingin menambah pengetahuan. Bahkan ada sebagian orang yang dia belajar tujuannya hanya ingin mendapatkan titel, mendapatkan gelar, ya, supaya dia memiliki gelar S1, S2, ya, LC, atau mungkin MA, atau bahkan doktor, atau bahkan profesor. Ada sebagian orang-orang yang dia belajar tujuannya hanya ingin mendapatkan uang, mendapatkan pujian manusia, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini perlu untuk kita perhatikan, supaya kita berusaha untuk meluruskan niat. Pada saat kita belajar menuntut ilmu syar'i, hadir di dalam satu majelis ilmu ke majelis yang lain, di antara hal yang harus kita tekankan adalah ketika kita belajar, kita punya tujuan supaya ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Ini di antara hal yang harus kita perhatikan. Nah, banyak di antara kita yang hari ini sudah paham tentang ilmu, punya banyak wawasan tentang halal dan haram, tapi banyak di antara kita yang tidak bisa mengamalkannya. Nah, ini jauh berbeda dengan bagaimana kondisi para sahabat Nabi terdahulu. Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau menjelaskan di dalam perkataannya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ketika belajar ayat-ayat Allah, belajar Al-Quran, maka mereka berusaha untuk mempelajari setiap 10 ayat. Jadi para sahabat itu, mereka belajarnya 10 ayat mereka kaji, 10 ayat mereka pelajari. Setelah mereka memahami ayat tersebut dan mengamalkan isinya, maka mereka akan berpindah ke ayat yang lain. Jadi mereka tidak akan berpindah atau belajar ke ayat yang lain sebelum mereka betul-betul memahami dan mengamalkan kandungan atau isi dari ayat tersebut. Nah, ini berbeda jauh dengan kita. Kalau kita biasanya kan kajian itu, Masya Allah, kita kaji tafsir, misalkan satu surat full kita kaji, ya. Mungkin itu pagi hari kita belajar tafsir, sorenya kita belajar hadis, ya, banyak hadis yang kita kaji, kita pelajari, malamnya masih belajar lagi. Tapi terkadang pengamalan kita itu tidak bisa maksimal, ya. Kita banyak mendapatkan ilmu, tapi sangat sedikit kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ini berkebalikan dengan kondisi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, kenapa kita perlu mengamalkan atau perhatian dengan ilmu yang kita dapatkan supaya kita bisa mengamalkannya? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim serta Nabi SAW di dalam banyak hadis beliau memberikan ancaman dan ketegasan bagi orang-orang yang dia punya ilmu, orang-orang yang dia faham ini haram, ini halal, tapi ternyata dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kelima. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kelima, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Allah memberikan permisalan orang-orang yang dia berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya itu seperti seekor keledai. Allah mengatakan, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang-orang yang dia memikul Taurat, dipikulkan Taurat kepadanya, thumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mau mengamalkan isi Taurat tadi, kamathalil himari yahmilu asfar, itu seperti keledai yang dia membawa kitab-kitab yang begitu tebal. Jadi Allah mempermisalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang Allah Ta'ala berikan Taurat, mereka faham tentang Taurat, mereka hafal isinya, tapi kemudian mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat tersebut, maka mereka diserupakan oleh Allah seperti seekor keledai. Dan kata para mufassir, keledai itu kan hewan yang identik dengan kebodohan, gitu. Hewan yang bodoh, hewan yang banyak tidak disukai oleh manusia. Jadi orang-orang yang dia diberikan pemahaman Taurat, kemudian dia tidak mau mengamalkannya, dia ibarat seperti seekor keledai. Nah, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, di dalam ayat ini, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat, kemudian tidak mau mengamalkannya seperti seekor keledai, nah permisalan ini juga berlaku untuk kaum muslimin yang mereka itu faham Al-Quran, mereka itu faham syariat, mereka tahu kewajiban, mereka tahu yang haram,
tapi kemudian mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka fahami tadi. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Maka orang-orang yang seperti ini itu disebut atau diserupakan seperti seekor keledai. Dan kata Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengutip salah satu perkataan dari salah seorang ulama. Beliau mengatakan keledai itu, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, dia itu tidak tahu barang apa yang dia pikul. Apakah dia memikul kitab ataukah dia memikul sampah, maka dia nggak tahu apa yang dia pikul. Nah, itulah permisalan orang-orang yang dia punya ilmu, kemudian dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan surat Al-Jumu'ah ayat kelima ini, beliau mengatakan seperti ini, Bapak yang Allah Ta'ala muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan seseorang dengan hewan, maka ini adalah bentuk salah satu bentuk Allah ingin menghina atau Allah ingin mencela seseorang, yaitu dengan mempermisalkan orang tersebut seperti hewan. Ya. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah memberikan celaan kepada orang-orang yang dia memberikan hibah, memberikan satu pemberian kepada seseorang, kemudian dia minta apa yang telah dia berikan. Rasul mengatakan, al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu qai'ahu. Kata Nabi SAW, orang yang dia mengambil apa yang telah dia berikan, meminta apa yang telah dia berikan, kal kalbi, seperti seekor anjing, yaqi'u, yang dia muntah, thumma ya'udu qai'ahu, kemudian dia jilat kembali, dia makan kembali apa yang telah dia muntahkan. Itu contoh bagaimana Nabi SAW memberikan permisalan orang yang dia dipermisalkan seperti binatang, maka itu bentuk celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Jadi orang-orang yang berilmu, sekali lagi, orang-orang yang dia paham syariat kemudian dia tidak mau mengamalkan ilmunya, itu ibarat seperti seekor keledai yang dia memikul kitab-kitab yang begitu tebal dan kitab itu tidak ada manfaat untuk dirinya. Ini contoh bagaimana Allah memberikan ketegasan kepada orang-orang yang dia punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'anul Karim, surat As-Saff, ini yang paling sering kita dengar. Ya, surat As-Saff ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau kerjakan? Mengapa engkau mengucapkan apa-apa yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Ya, surat As-Saff ayat kedua dan ketiga ini salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sekali lagi, ya, kalau kita hari ini telah diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, faham tentang sunnah, faham tentang syariat, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikatakan Nabi, Rasul mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga Allah akan menanyakan 4 hal untuk dirinya. Ini pasti pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita semua. Dan semua yang kita kerjakan, Bapak yang Allah Ta'ala muliakan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua yang kita kerjakan, baik itu yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, semuanya akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sahibul bitaqah, orang-orang yang nanti akan menerima lembaran-lembaran catatan amal dia pada hari kiamat nanti, Allah akan menunjukkan setiap orang itu ada 99 gulungan catatan amal. Dan ketika Allah membuka satu gulungan catatan amal, itu panjangnya, lebarnya, luasnya itu seluas mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita semua, hal dzalamaka katabatul hafizuna,
Apakah malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amal-amalmu telah berbuat zalim terhadap dirimu? Artinya apakah ada sesuatu yang kamu kerjakan tapi tidak ditulis oleh malaikat, atau apa yang kamu tidak kerjakan tapi ditulis oleh malaikat? Maka semuanya akan mengatakan, la ya Allah, tidak ada kezaliman sedikit pun. Artinya sekali lagi apa yang kita kerjakan, baik itu ucapan ataupun perbuatan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini Rasul mengatakan ada 4 hal yang pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Apa saja itu? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya. Untuk apa selama hidup dia habiskan. Jadi umur kita itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita kecil sampai nanti kita akan meninggal dunia. Untuk apa umur kita habiskan? Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki umurnya 50 tahun, maka selama 50 tahun itu Allah akan bertanya, untuk apa 50 tahun itu akan kita habiskan? Untuk apa 50 tahun itu kita habiskan? Yang Allah Ta'ala berikan usia 70 tahun, maka Allah akan bertanya, 70 tahun kamu habiskan untuk apa? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa'an syababihi fima ablah. Waktu mudanya dia gunakan untuk apa saja? Waktu mudanya dia habiskan untuk apa saja? Nah, yang menarik adalah di pertanyaan yang pertama, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa umur kita itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita habiskan. Nah, ternyata di pertanyaan yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa masa muda kita itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal masa muda itu bagian dari umur kan? Kan umur itu kan ada masa anak-anak, masa kecil, ada masa muda, ada dewasa, ada tua kan, seperti itu. Nah, kenapa Rasulullah SAW beliau menjelaskan di poin yang kedua, Allah akan menanyakan masa muda kita ya. Karena memang banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara orang-orang ketika dia berada di usia muda, dia habiskan usianya untuk keburukan, dia habiskan usianya untuk hal-hal yang tidak baik ya. Bahkan sampai ada semboyan apa ya, muda foya-foya, tobat, tuanya apa? Tua kaya raya, matinya masuk neraka ya, masuk surganya. Iya. Muda foya-foya, tuanya tobatan nasuha ya, matinya masuk surga kan. Bahkan ada sampai semboyan seperti itu kan ya. Dan ini satu hal yang apa namanya, yang bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Yang namanya usia ya, ada orang-orang yang dia mungkin dia ketika masih muda dia foya-foya, kemudian pada saat tua dia tidak tobat, tapi justru malah semakin banyak kemaksiatannya, yang seperti itu ya. Makanya kemudian diingatkan oleh Nabi SAW, masa muda kita habiskan untuk apa? Kemudian yang ketiga adalah wa an malihi min aina akhadhahu wa fima anfaqahu ya. Terkait dengan hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa dihabiskan. Maka semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mendapatkan harta, apakah dari cara yang haram ataukah dari cara yang halal, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan harta yang sudah kita dapatkan, kita habiskan untuk apa? Itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah ya. Kemudian yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya, apakah dia amalkan ataukah dia tidak amalkan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi salah satu di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah terkait dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, itu pasti akan ditanyakan oleh Allah. Kalau kita sudah paham tentang sesuatu yang haram, kemudian kita langgar, maka nanti Allah akan menuntut kita. Atau kita sudah mengetahui sesuatu yang wajib, kemudian kita tidak mengerjakan kewajiban tersebut, maka Allah nanti akan menuntut kita pada hari kiamat nanti. Ini contoh ancaman yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan ilmu yang kita dapatkan, apakah kita amalkan ataukah tidak. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau pernah menceritakan tentang gambaran neraka. Bagaimana nanti pada hari kiamat ya, ada seorang laki-laki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki ini dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Laki-laki ini dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Nah, ketika laki-laki ini dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, dia diazab Allah di dalam neraka sampai kemudian usus yang ada di perutnya itu keluar. Jadi ususnya sampai terburai ya. Kemudian laki-laki ini diputar-putar
seperti seekor keledai yang dia diputar di penggilingan. Maka kemudian ahlun nar, penduduk neraka, berkumpul mengelilingi laki-laki ini. Kenapa? Karena banyak di antara penduduk neraka yang mengenali wajah laki-laki ini. Kemudian penduduk neraka mengatakan, "Ai fulan, ma sya'nuk?" Wahai fulan, bagaimana mungkin keadaanmu bisa seperti ini? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu yang memerintahkan kepada kami supaya mengerjakan kebaikan, dan kamu dulu yang melarang kami untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kamu dulu yang sering mengajak kami kepada kebaikan, melarang kami untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kenapa hari ini engkau masuk ke dalam neraka? Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Na'am kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi, wa anhaakum 'anil munkar wa atihi." Tapi benar, dulu aku memerintahkan kepada kalian supaya mengerjakan kebaikan, tapi justru aku sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan tersebut. Dan dulu aku melarang kalian supaya menghindari hal-hal yang diharapkan oleh Allah, tapi justru aku sendiri yang melanggar larangan tersebut. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjadi tazkirah untuk kita semua, menjadi peringatan untuk kita semua. Selama ini kita kan sering mengajak orang kepada kebaikan, minimal-minimalnya kita mengajak keluarga kita kan ya. Anak-anak kita sering perintahkan untuk ayo nang ke masjid ya. Tapi terkadang orang tuanya nggak mau ke masjid. Kita sering nyuruh anak-anak kita untuk ayo nduk ngaji, baca Quran. Tapi banyak di antara kita yang tidak mau baca Quran. Banyak di antara kita yang sering mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan orang lain ya, dan melarang orang lain untuk terjerumus dalam keharaman. Tapi justru kita sendiri yang melakukan keharaman tersebut, atau kita tidak melaksanakan kewajiban yang justru kita ingatkan kepada orang lain. Ini diantara contoh bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan ketegasan, ya, ancaman kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dia faham syariat, orang-orang yang dia faham halal dan haram, tapi justru dia tidak perhatian dengan ilmunya, dia tidak perhatian dengan apa yang dia pahami, dia tidak perhatian dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian banyak juga di antara para ulama yang mengingatkan kepada kita semua supaya kita perhatian dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, beliau di dalam satu qaulnya, dalam satu perkataannya, beliau mengatakan hatafal ilmu bil amal in ajabahu. Ilmu itu akan memanggil amalan, kata beliau. In ajabahu, kalau dia memanggil atau menjawab panggilan tersebut, artinya dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu menjadi miliknya. Wa illa irtahala, dan ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, irtahala, ilmu itu akan lari dari dirinya. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang dia selama ini menganggap dirinya sebagai orang yang berilmu, kalau dia tidak mau mengamalkan ilmunya, sejatinya orang-orang seperti ini tidak bisa dikatakan orang alim, tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Karena orang itu baru dianggap berilmu kalau dia sudah bisa mengamalkan ilmunya, dia sudah bisa mempraktekkan ilmunya, begitu. Wahab bin Munabbih, beliau di dalam satu perkataannya mengatakan, mathalu man ta'allamal ilma la ya'malu bihi kamathali tabibin ma'ahu dawa la yatadawa bihi. Wahab bin Munabbih mengatakan, permisalan orang yang dia belajar ilmu, orang yang dia mengetahui ilmu, la ya'malu bihi, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, kamathali tabibin, itu seperti seorang dokter, ma'ahu dawa, yang dia memiliki obat, la yatadawa bihi, tapi dia tidak mau menggunakan obat tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang dia miliki atau penyakit orang lain yang dia datang kepada dokter tersebut, minta didiagnosa, dokternya sudah tahu penyakitnya, tapi justru dokternya tidak mau memberikan obat. Berarti dokter yang seperti ini, dokter yang cerdas apa jahil ya? Dokter yang jahil ya. Dia tahu obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tapi justru dia tidak mau menggunakan obat tadi, begitu. Itu diantara yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa banyak orang-orang yang dia berilmu, banyak orang-orang yang dia faham Al-Quran, hafal hadis, faham syariat Allah, tapi kemudian dia tidak bisa mengamalkan ilmunya?
Dan disebutkan oleh para ulama, ternyata ada beberapa sebab ya. Kenapa banyak orang-orang yang dia sering ngajinya bahkan mungkin puluhan tahun ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang mungkin 50 tahun dia ngaji, tapi kemudian tidak merubah keadaan dirinya. Dia masih seperti itu ya. Dia masih bergelut dengan kemaksiatan. Dia masih susah untuk mengerjakan kewajiban. Ya, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah, di antara sebab kenapa ada banyak orang-orang yang dia tidak bisa mengamalkan ilmu, di antaranya adalah yang pertama ya. Yang pertama, niat menuntut ilmunya bukan karena Allah ya. Niat menuntut ilmunya bukan karena Allah ya. Ada satu perkataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di dalam satu perkataannya mengatakan, ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Kata beliau, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, la yanfa' wa la yadum, maka dia tidak bermanfaat dan dia tidak akan langgeng. Segala sesuatu ya, semua hal, semua ibadah yang dia mengerjakan ibadah tersebut didasari bukan karena Allah atau tidak ikhlas karena Allah, la yanfa' wa la yadum, maka dia tidak bermanfaat dan dia tidak akan langgeng. Maka orang-orang yang dia menuntut ilmu, orang-orang yang dia belajar, kemudian dia niatkan bukan karena Allah, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan dia tidak akan bisa istiqomah di dalam thalabul ilmi atau istiqomah di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Mungkin dia kerjakan sekali dua kali, setelah itu dia tinggalkan ilmu yang dia fahami. Makanya seorang muslim perlu meniatkan diri ya, mengikhlaskan diri ketika dia akan belajar. Dia datang ke pengajian tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk sebatas selfie, setelah itu pasang di status, alhamdulillah hari ini sudah ikut kajiannya Ustaz Fulan misalkan, maka niat ini harus segera dirubah ya. Jadi satu, dia berusaha untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Kalau dia tidak mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah, maka ini salah satu sebab ilmunya tidak bermanfaat begitu. Dan Rasulullah SAW memberikan peringatan orang-orang yang dia belajar tapi tujuannya bukan karena Allah ya. Rasul mengatakan, mathalu man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang dia menuntut ilmu yang harusnya dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian dia niatkan bukan untuk karena Allah, tapi dia niatkan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka nanti dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Maka dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga pada hari kiamat nanti. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah di dalam thalabul ilmi. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Yang kedua ya, yang kedua adalah kurangnya adab di dalam thalabul ilmi. Kurangnya adab di dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, seseorang ketika dia belajar, kemudian dia tidak memperhatikan adab-adab ketika belajar, maka ini bisa mengurangi keberkahan ilmunya. Dan salah satu di antara indikator atau indikasi ilmu itu tidak berkah adalah ketika dia memiliki ilmu tapi kemudian dia susah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini salah satu indikator ilmu yang dia miliki itu tidak berkah ya. Makanya Syekh Utsaimin ketika beliau memberikan muqaddimah di dalam syarah Hilyah Thalibil Ilmi ya, beliau mengatakan ya, yang bagi li thalibil ilmi, seyogyanya kepada para penuntut ilmu itu memperhatikan tentang adab di dalam thalibul ilmi ya. Anna thalibal ilmi idza lam yatahalla bi akhlaqil fadilah kana talabuhu lil ilmi la faidata fihi. Kata beliau ya, sesungguhnya para penuntut ilmu ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang baik pada saat dia belajar,
kana talabuhu lil ilmi la faidata fi, maka sesungguhnya proses dia menuntut ilmu itu tidak ada manfaatnya. Makanya sekali lagi, memperhatikan adab di dalam belajar itu merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ini akan menambah keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Banyak di antara para ulama yang menjelaskan di dalam akwal-akwal beliau, akwal-akwal mereka, supaya kita perhatian dalam masalah adab di dalam belajar. Bahkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, beliau mengatakan ta'alamil adab qabla an tata'alamil ilm. Kata beliau, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Beliau mengingatkan kepada kita semua supaya kita perhatian dengan masalah adab. Kenapa? Karena dengan kita memperhatikan adab, ya, kita akan lebih mudah untuk memahami ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yusuf bin Al-Husain, beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan mempelajari adab, dengan memperhatikan adab, tafhamul ilm, maka engkau akan mudah untuk memahami ilmu. Engkau akan mudah untuk belajar ilmu. Ini diantara keutamaan ketika kita memperhatikan adab di dalam belajar. Oleh karenanya kalau kita perhatikan bagaimana ulama-ulama kita, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika mereka itu belajar dengan guru-guru mereka itu betul-betul perhatian dengan masalah adab. Ya, salah satunya adalah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu, beliau kan punya guru, namanya Imam Malik kan, Imam Darul Hijrah. Jadi Imam Malik itu kan guru Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ketika beliau belajar dengan Imam Malik, ya, pada saat beliau mau membuka lembaran kertas yang beliau gunakan untuk menulis, beliau itu benar-benar berhati-hati. Ya. Beliau mengatakan dalam satu qaulnya, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lah li'alla yasma' waqaha. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik. Aku membuka kertas, ya, yang aku gunakan untuk menulis safhan rafiqan, dengan dengan sentuhan yang begitu lembut. Ya. Sampai apa? Sampai Imam Malik itu tidak mendengar suara gesekan kertas. Haibatanlah, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Jadi Imam Syafi'i buka kertas saja, itu beliau benar-benar hati-hati. Ya. Apalagi sampai berbicara misalkan, beliau jauh lebih hati-hati. Ya. Nah, hari ini dalam masalah seperti ini banyak di antara thalibul ilmi, banyak di antara penuntut ilmu yang tidak perhatian. Kadang kajian malah guyunan dewe, kadang bikin pengajian dewe malahan, ya. Ada pengajian, bikin pengajian sendiri, ya, bikin halaqah sendiri, kadang ngobrol, ya, kadang makan, ya, kadang tidur, ya, atau tidak memperhatikan, ya. Bahkan di dalam kitab Hilyatul Thalibul ini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Syekh Bakar bin Abdillah bin Zaid, beliau menjelaskan salah satu bentuk kesombongan seorang thalib, seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah ketika gurunya menjelaskan, dia tidak memperhatikan. Itu salah satu bentuk kesombongan seorang murid kepada gurunya. Makanya adab ini perlu kita perhatikan, karena sekali lagi adab itu akan menambah keberkahan ilmu dari orang-orang yang belajar ilmu tadi, ya, begitu. Ada satu kisah menarik yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, ya, bagaimana para sahabat itu betul-betul perhatian terhadap masalah adab, ya, khususnya adab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna julusan fil masjid id kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fajalasa ilaina. Kata Abu Sa'id Al-Khudri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, kami sedang duduk-duduk di masjid, maka kemudian keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau duduk di masjid, duduk di hadapan kami. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat kemudian mengatakan, faka'anna ala ru'usin at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Ya. Seakan-akan di atas kepala kami itu bertengger seekor burung, la yatakallamu ahadun minna. Tidak ada satupun di antara kami yang berani berbicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami diberikan kesempatan untuk berbicara. Itu bagaimana perhatiannya para sahabat terhadap masalah adab di hadapan guru, adab di hadapan ustadz, seperti itu. Ya. Ada lagi, ya, perkataan yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, ya. Apa kata Ar-Rabi bin Sulaiman? Beliau mengatakan, wallahi ma ijtara'tu an ashrabal ma wa Syafi'i yanzuru ilaina haibatan lah. Kata beliau, demi Allah, ya, aku tidak berani minum air dalam keadaan Imam Syafi'i itu
melihatku. Kenapa? Karena beliau begitu segan kepada Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau minum, di hadapannya ada Imam Syafi'i lagi ngelihat, nggak berani minum. Seperti itu. Ini salah satu contoh bagaimana sekali lagi perhatian para ulama-ulama kita terhadap adab, khususnya adab terhadap guru, terhadap ustadz gitu. Ini hal yang kedua yang selama ini menjadi sebab kenapa banyak orang-orang yang dia punya ilmu tapi dia tidak mampu untuk mengamalkan ilmunya, karena kurangnya adab di dalam talabul ilmi. Yang ketiga adalah karena teman yang tidak baik. Karena teman yang tidak baik. Banyak orang-orang yang dia belajar, orang-orang yang sering ikut kajian, tapi karena circle pertemanannya itu orang-orang yang tidak baik, jadi akhirnya dia ikutan tidak baik. Makanya ada satu perkataan, ya, pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu dia akan narik. Teman itu akan narik. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita akan ketarik menjadi baik. Tapi kalau circle pertemanan kita itu adalah orang-orang, ya, ibu-ibu sukanya bikin halakoh gibah wal hasad misalkan, ya, sukanya gibah hasad, meskipun kita awal-awal nggak mau gibah nih, ya, tapi karena kumpulnya dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang suka gibah, suka hasad, ya sudah akhirnya ikut-ikutan gibah sama hasad. Nah, begitulah pertemanan. Kalau kita circle pertemanannya dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan kecipratan kebaikannya. Tapi kalau kita circle-nya dengan orang-orang yang tidak baik, ya sudah, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari seakan-akan tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika beliau memberikan perumpamaan, ya, permisalan berteman dengan orang-orang yang baik, Rasul mengatakan mathalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Ya. Kata beliau, permisalan orang-orang yang dia berteman dengan orang-orang yang baik itu seperti dia berteman dengan penjual minyak wangi, dan permisalan teman yang buruk itu seperti dia berteman dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, dekat dengan penjual minyak wangi, meskipun kita nggak beli minyak wanginya, ya mungkin kita kecipratan bau wanginya kan, atau mungkin dilelet-leleti gratis lah seperti itu. Tapi kalau kita bertemannya dengan orang yang suka bikin arit, bendo, ya, pisau, meskipun kita nggak ikut bikin pisau, bikin arit, bendo, ya bau badan kita akan tercium bau sangit kan? Sangit bahasa Indonesia apa? Sangit bahasa Indonesia apa kan ya? Ya bau besi lah seperti itu, nggih. Ya itu permisalan, ya, berteman dengan orang yang baik dan orang yang tidak baik seperti itu. Jadi karena teman, ya, teman. Atau mungkin karena kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, meskipun kita paham ilmunya, akhirnya karena circle-nya orang-orang yang tidak baik mau mengamalkan ilmu, jadinya gengsi kan? Jadi gengsi. Maka cari circle pertemanan yang baik, insya Allah akan memudahkan kita lebih istiqomah di dalam kebaikan. Gitu. Kemudian yang keempat diantaranya adalah, nah tadi yang kita sampaikan, ya, jadi menuntut ilmu tujuannya hanya sebatas ingin menjadi pengetahuan atau menjadi wawasan. Jadi belajar tujuannya hanya sekedar pengen tahu aja, ya, sebagai wawasan gitu. Atau belajar tujuannya ingin membenarkan pendapat dia, ya. Jadi dia sudah tahu bahwa apa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang haram, tapi dia berusaha untuk mencari tahu mana nih pendapat yang membolehkan apa yang saya lakukan, begitu. Sudah jelas riba itu adalah sesuatu yang haram, tapi dia berusaha untuk mencari pembenaran, ya, dengan cara apa? Dia belajar nyari tahu mana ada ulama yang membolehkan, ya, begitu. Ini contoh, ya, dia belajar tujuannya bukan untuk mengamalkan, tujuannya untuk sebagai wawasan atau membenarkan kesalahan yang telah dia lakukan, begitu. Ini diantara sebab-sebab kenapa ilmu itu tidak bisa diamalkan, ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda ilmu yang bermanfaat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdul Abi Zaid di dalam kitab beliau Hilyah Thalibul Ilmi, yaitu al-amalu bihi. Ilmu itu diamalkan. Kalau dia sudah bisa mengamalkan ilmu, maka insya Allah ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau hanya sebatas menjadi hafalan, maka ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Hanya sebatas hafalan. Makanya Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan al-ilmu ma nafa'a wa laysa al-ilmu ma hufidhu. Ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Wa laysa al-ilmu ma hufidhu. Dan ilmu itu bukan hanya sekedar
dihafal. Jadi kalau ilmu hanya sekedar menjadi hafalan dan kita tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, ya sudah, itu bukan menjadi ilmu kita gitu. Ini tanda yang pertama. Yang kedua adalah karahiyatu tazkiyah. Karahiyatu tazkiyah wal madh wa takabbur 'alal khalqi. Kata Syekh Bakar bin Abdillah bin Zaid, tanda ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah tidak suka mentazkiyah diri. Tidak suka mentazkiyah diri. Dan tidak suka dipuji, tidak gila pujian. Dan tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh terhadap orang lain. Ya. Ini yang kedua. Ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah tidak suka mentazkiyah diri. Mentazkiyah diri itu, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ya, itu menganggap dirinya itu suci, menganggap dirinya itu paling baik, menganggap dirinya itu yang paling hebat, sedangkan orang lain itu salah, orang lain itu tidak benar. Ya. Ini bentuk pentazkiyah diri. Ya. Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarah atau menjelaskan poin yang kedua ini, beliau mengatakan yubtala biha ba'dun nas fayuzakki nafsahu. Di antara bentuk ujian, ya, dari sebagian manusia itu adalah dia mentazkiyah dirinya sendiri. Wa yara anna ma qalahu huwa shawab. Dia melihat bahwa dirinya adalah yang paling benar, ya, dirinya benar. Wa anna ghairahu idza khalafahu fahuwal mukhti. Sedangkan orang lain yang menyelisih dirinya itu pasti salah. Ya, ini salah satu bentuk contoh mentazkiyah diri. Menganggap dirinya pasti benar, pasti benar. Sedangkan orang lain yang menyelisih dirinya itu mukhti, salah. Ya. Ini contoh mentazkiyah diri, dan ini termasuk di antara hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW ketika menjelaskan 3 hal yang bisa membuat orang itu binasa, salasatul muhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan. Rasul mengatakan yang pertama adalah syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati. Yang kedua adalah wahawan muttaba'un, ya, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang merasa takjub, ujub dengan dirinya sendiri. Ya, ini salah satu di antara 3 hal yang bisa membinasakan, begitu. Makanya sekali lagi jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, mentazkiyah diri, menganggap dirinya itu yang paling hebat, pasti masuk ke dalam surga, yang menyelisih dirinya itu pasti masuk ke dalam neraka. Ini termasuk hal yang dilarang, begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Najm ayat ke-32, Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Huwa a'lamu bimanittaqah. Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. An-Najm 32. Ini di antara dalil yang menunjukkan diharamkannya atau tidak bolehnya seseorang mentazkiyah diri. Ya. Saya ini sudah lama ngaji, mosok sih saya nggak masuk surga. Jenggot saya sepanjang ini kok mosok saya maksiat, ya. Jilbab saya sebesar ini masa saya gibah, masa saya berbuat dosa. Ya, ini contoh tazkiyah diri, ya. Begitu. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita perhatikan, ya, bentuk mentazkiyah diri ini salah satu di antara ciri-ciri orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, mereka salah satu di antara sifat mereka itu adalah mentazkiyah diri. Mereka menganggap diri mereka itu orang yang paling hebat, paling suci. Mereka menganggap orang-orang lain, bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa yang salah, begitu. Makanya ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu bukan bagian dari orang-orang Bani Israel, apa yang dilakukan mereka? Mereka menolak Rasulullah, padahal mereka sudah yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang dijanjikan di dalam kitab suci mereka. Tanda-tandanya sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab suci mereka. Tapi karena mereka tahu Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Bani Israel, ya, akhirnya mereka menolak, mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad kalau kita melihat silsilahnya itu kan ketemunya ke Nabi Ismail, kan, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim,
begitu, bukan ke Nabi Ishak ya, Nabi Yakub, Nabi Ishak seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, di antara bentuk tazkiyahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-80. Apa kata mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, ya, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali kalaupun disentuh paling hanya beberapa saat saja. Ya. Ini bagaimana mereka itu menganggap dirinya, wah kalau kami masuk neraka paling cuma sebentar. Ya. Atau dalam ayat yang lain mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-111 mereka mengatakan la yadkhulul jannah, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi selain mereka itu pasti masuk ke dalam neraka. Ya, ini contoh bagaimana tazkiyahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian karahiyatu tazkiyah wal madh, tidak suka mentazkiyah diri dan tidak suka dipuji atau tidak gila pujian. Ini salah satu di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, tidak gila pujian. Ya. Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan inna minan nasi man yuhibbu thana alaihi wa ma yusawi 'indallahi janaha ba'udatin. Kata beliau, sesungguhnya ada di antara manusia yang suka dipuji, ya, padahal dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Jadi memang benar ada orang-orang yang gila pujian, ada orang-orang yang dia nggak seneng harta, ada orang-orang yang dia nggak suka dengan jabatan, tapi dia senang dipuji. Dan salah satu di antara yang diingatkan oleh para ulama itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu itu bisa gila pujian atau bisa merasa dirinya itu sombong. Ya, sehingga disebutkan dalam satu perkataannya inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya di dalam ilmu itu ada keangkuhan, sebagaimana keangkuhannya orang-orang yang dia memiliki ilmu yang banyak, ya, memiliki harta yang banyak. Ya. Orang-orang angkuh, ya, itu kan biasanya ya, itu orang-orang yang banyak hartanya kan. Meskipun tidak semuanya, banyak orang-orang yang punya harta yang banyak yang dia tawadhu ada. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang dia sombong, angkuh, ya, itu diantaranya adalah orang-orang yang punya harta. Nah ternyata ada keangkuhan yang lain. Salah satunya adalah disebabkan karena dia punya ilmu. Dia punya ilmu, dia berilmu, kemudian dia merasa angkuh. Dia menganggap orang yang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Maka ini perlu waspada. Jadi tadi yang kedua adalah karahiyatul madh, tidak suka dipuji. Ya, tidak suka dipuji. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan iyyakum matamattu fa innahu dzabah. Berhati-hatilah kalian terhadap pujian, karena pujian itu ibarat seperti sembelihan. Ibarat seperti sembelihan. Jadi kalau kita dipuji itu ibarat seperti disembelih katanya. Begitu. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain beliau mengatakan wailak qata'ta unuqa sahibik, qata'ta unuqa sahibik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat ada seseorang yang dia memuji orang lain, tapi pujiannya itu berlebihan. Pujiannya berlebihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celaka kamu. Sesungguhnya kamu telah memenggal leher sahabatmu. Sesungguhnya kamu telah memotong leher sahabatmu. Ini saking perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap masalah ini, supaya kita ini ya sekali lagi tidak gila pujian, atau kalau muji seseorang itu jangan berlebihan. Ya. Kalau muji seorang jangan berlebihan. Kenapa kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlebihan di dalam memuji orang lain? Ya. Karena apa? Salah satu di antara alasannya adalah yang pertama, karena pujian yang berlebihan, ya, pujian yang berlebihan itu biasanya disertai dengan bumbu-bumbu, disertai dengan kebohongan. Ya, ini yang dikhawatirkan, sehingga
ada sesuatu yang ditambahkan yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Karena dia memuji berlebihan sehingga dia yang mungkin tidak seperti ini, ya, kemudian dia menyebutkan oh si fulan tuh begini padahal dia bukan seperti itu. Berarti kan di situ ada unsur kebohongannya, begitu. Ini yang pertama, bahayanya seperti itu. Yang kedua, yang dikhawatirkan adalah kalau seseorang itu memuji orang lain secara berlebihan, yang dikhawatirkan orang yang dipuji itu dia akan merasa ujub, dia akan merasa bangga, takjub dengan amalan dia, sehingga nanti akan mempengaruhi keikhlasan dia. Mungkin dia ketika awal beramal dia ikhlas, tapi karena banyak orang yang muji, apalagi pujiannya itu berlebih-lebihan, sehingga kemudian niatnya akhirnya jadi berubah. Itu bahayanya kalau orang itu memuji orang lain secara berlebihan, begitu. Kemudian yang kedua, masih di poin yang kedua, ya, tidak suka bersikap angkuh atau sombong terhadap orang lain. Ini salah satu di antara ciri ilmu yang bermanfaat, ya, jadi tidak sombong. Dan indikator orang-orang itu sombong itu bisa diketahui dengan cara apa? Dengan cara sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menjelaskan tentang bahaya kibar, bahaya sombong, Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Apa itu biji dzarrah? Apa itu dzarrah? Dzarrah ada yang mengatakan sawi. Menurut pendapat yang lain, dzarrah itu adalah namlah shaghirah, semut yang sangat kecil. Jadi dzarrah ada yang mengatakan an-naml as-shaghirah, semut yang sangat kecil. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah gubarun zakikun alladzi la yadhhar illa fi dhaw, debu yang sangat kecil yang dia tidak terlihat kecuali disinari dengan cahaya. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah partikel-partikel cahaya yang masuk dari balik jendela rumah kita pada saat pagi hari. Jadi kalau kita pagi hari buka jendela, ada cahaya yang masuk, itu kan kayak ada partikel-partikel kecil kan. Itulah yang disebut dengan dzarrah menurut sebagian ulama. Intinya apa? Intinya Rasulullah SAW memberikan peringatan bagi orang-orang yang sombong, meskipun kesombongannya itu sebesar biji dzarrah, bisa diancam oleh Nabi SAW masuk ke dalam neraka. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi, ya Rasul, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada laki-laki, ada perempuan yang dia senang kalau dia pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Artinya tidak semua orang yang dia memakai sandal yang bagus, memiliki pakaian yang bagus, tasnya harganya ratusan juta, mobilnya mungkin bagus, ya, kemudian apalagi rumahnya bagus, belum tentu dia sombong, ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang-orang yang kaya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, dia tawadhu, ada. Dan sebaliknya ada orang-orang yang miskin, dia sombong, ada nggak? Ada. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman orang miskin yang dia sombong, ra'duwe tapi sombong, ada. Rasul mengatakan thalathatun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun adzim. Ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan ajak bicara, dan Allah siapkan azab yang pedih. Di antaranya siapa? A'ilun mustakbirun, orang yang miskin yang dia sombong. Orang yang miskin yang dia sombong. Jadi orang miskin bisa sombong. Ya, makanya kita perlu tahu dulu apa definisi dari sombong. Rasul kemudian mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, rawahu Muslim. Kiber itu, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Jadi kalau kita pengen tahu apakah diri kita ini termasuk orang yang sombong terhadap orang lain ataukah tidak, tinggal dilihat saja. Kalau misalkan ada orang lain menyampaikan kebenaran kepada kita, menunjukkan satu hal yang hak kepada kita, tapi kemudian kita tidak mau menolak, tidak mau menerima kebenaran tersebut, berarti kita memiliki salah satu di antara ciri-ciri kesombongan. Atau ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia, itu bagian dari kesombongan. Melihat orang-orang yang mungkin lebih lebih miskin, atau mungkin
orang yang tidak punya, ya, sebagai orang yang rendah, atau mungkin orang yang, mohon maaf, barangkali ada orang yang baru ngaji misalkan, kemudian dianggap, wah ini lagi ngaji ya lah, junior ya, aku senior misalkan, ya, ini nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh memandang rendah orang lain. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seorang muslim, ya, hatinya, bukan hanya sekedar zahirnya, bukan hanya sekedar zahirnya. Makanya kita nggak boleh menilai orang lain dari sisi zahirnya saja. Misalkan ini orang pakai peci terus, pakai baju muslim terus, oh ini pasti bertakwa, oh ini pasti orang yang soleh. Belum tentu, ya. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah memberikan pelajaran kepada salah seorang sahabat, ya, ketika ada seorang laki-laki lewat, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin indahu jalis. Rasul berkata kepada sahabat yang duduk di samping beliau. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, "Ma ra'yuka bi hadzal rajul?" Bagaimana menurut pendapat kamu tentang laki-laki yang barusan lewat tadi? Maka sahabatnya mengatakan, "Hadzal rajul min asyrafin nas." Laki-laki ini adalah laki-laki yang mulia. Kata sahabat Nabi, "Wallahi hadza hariyun in khataba yunkah lahu wa in syafa'a an yushafa'a lahu wa in qala yusma' li qawlihi." Kata sahabat ini, demi Allah, kalaulah seandainya laki-laki ini meminang seorang gadis, meminang seorang perempuan, pasti pinangannya akan diterima. Dan kalau dia minta tolong, pasti orang-orang akan menolongnya. Wa in qala yusma' li qawlihi, dan kalau dia berbicara, orang-orang itu akan menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau terdiam. Tsumma marra rajulun akhar, setelah itu lewat laki-laki yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk yang kedua kalinya kepada sahabatnya, "Ma ra'yuka bi hadzal rajul?" Bagaimana menurut kamu tentang laki-laki yang barusan lewat tadi? Kata sahabatnya, "Hadzal rajul min fuqara'il muslimina." Rasul, ini adalah laki-laki yang miskin, laki-laki yang harus kita kasihani. Wallahi hadza hariyun, demi Allah, in khataba la yunkah lahu wa in syafa'a la yushafa'a lahu wa in qala la yusma' lahu. Demi Allah, kalaulah seandainya laki-laki ini dia melamar seorang gadis, maka lamarannya tidak akan diterima. Dan kalau dia minta tolong, orang-orang enggak ada yang mau nolong. Dan kalau dia berbicara, orang-orang tidak ada yang mau mendengarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi hadzal rajul khairun min il ardi mithla hadza." Demi Allah, laki-laki yang kedua itu lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki yang pertama, meskipun perbandingannya adalah laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua, satu orang itu dibandingkan dengan dunia ini dipenuhi oleh laki-laki yang pertama, maka laki-laki yang kedua lebih mulia, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Makanya kita tidak boleh menghukumi seseorang dari zahirnya, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak lihat rupa kalian, Allah enggak melihat bentuk kalian, dan Allah tidak melihat harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal soleh kalian. Ini ciri yang keberapa? Ciri yang kedua. Ya. Enggak senang apa tadi? Mentazkiyah diri, tidak gila pujian, dan tidak sombong terhadap orang lain. Ciri ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah takatsuru tawadhu'ik kullama izdadat ilman. Bertambahnya rasa tawadhu setiap kali ilmu bertambah. Bertambahnya rasa tawadhu setiap kali ilmu itu bertambah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah kita sampaikan di awalnya bahwa ternyata di antara ujian kita yang belajar atau yang menuntut ilmu atau yang diberikan ilmu oleh Allah itu adalah tawadhu di hadapan orang lain. Ada orang-orang yang mungkin dia sudah lama belajar, kemudian tercermin dengan pakaiannya, kemudian dia di hadapan orang-orang yang baru belajar menyombongkan diri, ada yang seperti itu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha tawadhu terhadap orang lain. Bahkan para ulama, beliau menjelaskan di dalam perkataannya, salah satunya dikutip oleh Syekh Bakar bin Abdillah bin Zaid di dalam kitab beliau Hilyatul Talibul Ilmi. Beliau mengatakan al-ilmu salasatu asbarin. Ilmu itu ada 3 tingkatan, kata beliau. Man waqa'a fi syibril awwal takabbar. Barang siapa yang dia berada di tingkatan yang paling dasar ini Pak Bu, tingkatan yang paling rendah dari ilmu tadi, takabbar, maka dia akan sombong. Dia akan sombong.
Jadi sejatinya kalau hari ini ada orang yang dia bertitel, bergelar, atau mungkin dianggap berilmu, kemudian dia sombong, sebenarnya dia itu berada di tingkatan yang paling dasar itu, ya, tingkatan yang paling rendah. Waman waqa'a fi syibri tsani tawaddu'a. Barang siapa yang dia berada di tingkatan yang kedua, dia akan tawaddu. Dia akan rendah hati. Jadi kalau di hadapan orang lain dia nggak merasa jumawa, dia nggak merasa sombong, ya, dia tawaddu. Waman waqa'a fi syibri tsalits. Barang siapa yang dia berada di tingkatan yang ketiga, maka dia akan merasa dirinya itu bodoh, merasa dirinya itu nggak punya ilmu, ya. Nah, kita berada di tingkatan yang keberapa ini? Kalau kita merasa sombong di hadapan manusia, di hadapan orang lain, maka sejatinya kita berada di tingkatan yang paling dasar. Tapi kalau kita tawadhu, ya, kita rendah hati, berarti kita berada di tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang kedua. Dan kalau kita merasa bodoh, ya, merasa jahil, ya, merasa butuh ilmu, ya, maka insya Allah kita berada di tingkatan yang paling tinggi. Begitu kan sejatinya apa yang kita dapatkan hari ini atau ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kan baru sedikit kan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada kita sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya tawadhu, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan beliau, masya Allah, beliau itu manusia yang paling mulia. Bahkan ilmu itu diberikan kepada Nabi. Al-Quran itu kan diwahyukan untuk Rasulullah SAW kan, diberikan kepada Nabi kan. Dan Al-Quran itu kan sumber dari ilmu. Tapi meskipun Nabi SAW, beliau sudah diberikan Al-Quran, beliau masih minta sama Allah. Ini bentuk ketawaduannya Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Padahal pasti ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi ilmu yang bermanfaat kan. Tapi beliau masih minta sama Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita yang belum tentu berilmu, berdoa supaya diberikan ilmu saja kadang kita nggak pernah kan, jarang sekali kan, minta diberikan ilmu yang bermanfaat kan, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul orang yang tawadhu, ya. Saking tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, ya, kalau sama sahabatnya itu tidak mau diperlakukan istimewa lah, ya. Rasul itu kalau tidur di bawah pohon kurma, ya. Pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di bawah pohon kurma, ya. Beliau beralaskan tikar yang kasar, ya. Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi tidur di atas tikar yang kasar, kan beliau merasa iba kan, karena beliau seorang Nabi yang mulia, kepala negara lah, presiden, mosok tidur di tikar yang kasar kan, begitu. Maka Abdullah bin Mas'ud menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, bagaimana kalau seandainya tikar Anda ini saya ganti dengan tikar yang lebih halus? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdullah, mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdullah, apa urusanku dengan dunia ini? Dunia ini di sisiku, kata Nabi, ibarat seperti seorang pengembara yang dia mampir di sebuah pohon rindang, di bawah pohon rindang, thumma raha wa taraka. Dia istirahat, setelah selesai istirahat dia tinggalkan pohon tersebut, ya. Ini bagaimana bentuk tawadhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak mau para sahabatnya itu merasa pakai wuh terhadap beliau, sehingga Rasul pernah melihat ada seorang laki-laki yang merasa kagum dengan karisma Nabi, ya. Kan ada orang-orang yang kalau melihat orang itu karismanya masya Allah kagum kan, mungkin matanya sampai melotot kan. Ini orang sampai gemetaran ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hawin alaik, fa inni lastu bimalikin. Kata Nabi, tenangkan dirimu, santai aja, santai. Fa inni lastu bimalikin. Saya ini bukan seorang raja. Saya ini bukan seorang raja. Innama ana ibnu imra'atin allati ta'kulul qatil. Sesungguhnya aku ini hanyalah anak seorang perempuan yang memakan susu yang dikeringkan, ya. Ini bentuk ketawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Rasul kalau ketemu anak kecil cium. Rasul kalau di rumah istri-istri beliau bantu istrinya untuk ngangsu air, ya. Kalau sandalnya rusak disol dewi, didandani dewi, ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bentuk ketawadhuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, ya, semoga yang sedikit ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan serta bisa kita dakwahkan untuk kerabat saudara-saudara kita. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.